Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armah Ramawati dengan NIM 062040352226 dari kelas 5 TEB, dosen pengampu Pak Budiman STMTRT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan topik pembahasan, yaitu yang pertama mengenai pasar, dan yang kedua mengenai fungsi dan ciri-ciri pasar, yang ketiga klasifikasi pasar, dan yang keempat jenis-jenis pasar, dan yang terakhir ada jenis-jenis pembayaran atau uang. Di sini saya akan menjelaskan topik pertama mengenai pasar. Apa itu pasar? Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual barang atau jasa. Dalam konsep tradisional, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual atau supply dan pembeli atau demand sehingga menimbulkan transaksi. Dalam konsep modern, pengertian pasar adalah sebagai bertemunya kekuatan penjual dan pembeli sehingga menimbulkan transaksi. Bertemunya penjual dan pembeli tidak langsung secara fisik, tetapi menggunakan berbagai media komunikasi. Topik yang kedua yaitu mengenai fungsi pasar dan ciri-ciri pasar. Fungsi yang pertama yaitu sebagai pembentuk harga. Harga pasar akan ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Dalam pasar juga akan terjadi tawar-menawar harga antara penjual dan pembeli. Adanya interaksi saling tawar-menawar sehingga muncullah kesepakatan harga. Dan fungsi yang kedua yaitu sebagai distribusi. Fungsi yang kedua yaitu sebagai distribusi. Sebagai distribusi yaitu memudahkan produsen dalam mendistribusikan barangnya kepada konsumen. Dan yang ketiga yaitu sebagai promosi. Sebagai promosi yaitu tempat yang paling cocok bagi produsen untuk membantu memperkenalkan barang atau jasanya kepada konsumen. Dan yaitu ciri-ciri pasar. Secara umum, ciri-ciri pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya penjual dan pembeli, dan yang kedua terdapat barang atau jasa yang diperjualbelikan, dan yang ketiga adanya permintaan dan penawaran, dan yang keempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli, dan yang terakhir yaitu terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, topik yang ketiga yaitu klasifikasi pasar. Pasar berdasarkan secara transaksinya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan suatu bentuk pasar di mana dalam kegiatannya atau proses transaksinya masih dilakukan secara tradisional, yaitu penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan tawar-menawar suatu barang atau jasa. Dapat teman-teman lihat bahwasannya di sana merupakan ada gambaran pasar tradisional. Selain itu, pasar tradisional terdapat keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya yaitu yang pertama, harga lebih murah, pembeli dapat menawarkan harga barang, berpotensi dekat dan akrab dengan penjual, mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, dan memprioritaskan produk-produk lokal, dan yang terakhir yaitu menyediakan fasilitas bagi para pedagang dan menerapkan peraturan tersendiri saat aktivitas jual beli dilakukan. Selain keuntungan, pasar tradisional terdapat juga kekurangan. Yang pertama ada metode pembayarannya cenderung terbatas, sering mengalami masalah dalam pengelolaan sampah dan kebersihan sehingga membuat pelanggan kurang nyaman. Dan yang terakhir ada varian produk terbatas pada hasil kekayaan alam, daging dan produk ternak lainnya, serta sayur buah dan bahan baku makanan lainnya. Nah, yang kedua ada pasar modern. Pasar modern merupakan pasar yang dikelola oleh manajemen modern
dan umumnya terdapat di perkotaan. Pasar jenis ini menyediakan barang dan jasa dengan mutu pelayanan yang baik untuk konsumen. Contohnya minimarket, supermarket, department store, dan lain sebagainya. Dapat teman-teman lihat bahwasannya di sana juga ada gambaran pasar modern. Selain itu, keuntungan dan kekurangan pasar modern. Yang pertama yaitu ada keuntungan. Keuntungannya yaitu membuka lapangan kerja, tempat lebih bersih, produk terjamin, meningkatkan produk domestik bruto, dan yaitu terdapat juga kekurangan pasar modern. Yang pertama ada eksploitasi. Selain keuntungan, pasar modern terdapat juga kekurangan. Kekurangannya yaitu eksploitasi pemasok, pengurangan devisa negara, kesenjangan ekonomi, menyebabkan matinya pasar tradisional. Topik yang keempat yaitu mengenai jenis-jenis pasar. Nah, di sini jenis-jenis pasar terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama ada jenis pasar menurut bentuk kegiatan, dan yang kedua ada jenis pasar menurut cara bertransaksi, dan yang ketiga ada jenis pasar menurut jenis barang, dan yang keempat ada jenis pasar menurut waktu, dan yang kelima ada jenis pasar menurut ruang lingkup, dan yang keenam ada jenis pasar menurut jumlah penjual dan pembeli, dan yang terakhir yaitu ada jenis pasar menurut strukturnya. Nah, dapat teman-teman lihat yang ada di tampilan penjelasan saya bahwasannya dari ketujuh jenis-jenis pasar tersebut terbagi lagi menjadi pasar-pasar tersendiri. Dan topik yang terakhir mengenai jenis-jenis pembayaran yang sah atau uang. Di sini terbagi menjadi 4 jenis-jenis pembayaran. Yang pertama ada uang kartal. Uang kartal yang diterbitkan oleh bank sentral sebuah negara dan diatur oleh undang-undang. Dan yang kedua ada uang giral. Uang giral yang disimpan di rekening koran di berbagai bank umum atau pemerintah berupa ceki, giro, travel, ceci, dan lainnya. Dan yang ketiga ada uang elektronik. Uang yang telah dikonversi secara digital oleh bank atau perusahaan tertentu dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Dan yang terakhir ada 4, mata uang kripto. Uang yang telah dikonversikan secara digital dengan teknik kripto. Dan yang terakhir ada mata uang kripto atau uang yang telah dikonversikan secara digital dengan terbaik kriptografi atau pengsandian dalam bentuk logaritma yang dijalankan dengan teknologi blockchain yang desentralisasi. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pasar dan jenis-jenis pembayaran yang sah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.